1. Banyak perpustakaan tidak dikelola oleh pustakawan, masalah dan solusi. 2. Collaboration between Dispursif and IP Kalteng, building a sustainable literacy ecosystem. 3. Pelatihan khusus guru sebagai pustakawan sekolah oleh Mendikdasmen. 1. Banyak perpustakaan tidak dikelola oleh pustakawan, masalah dan solusi. Banyak perpustakaan di Indonesia tidak dikelola oleh pustakawan, yang merupakan masalah serius dalam meningkatkan literasi masyarakat. Ini menyebabkan jutaan buku dan sumber daya lainnya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia, IPI, T. Syamsul Bahri, saat ini hanya kurang dari 20.000 pustakawan atau petugas yang kompeten untuk mengelola lebih dari 164.000 perpustakaan yang ada di seluruh Indonesia. Ini meliputi berbagai jenis perpustakaan, mulai dari sekolah hingga pemerintah. And this is the part most people miss. Mengelola perpustakaan bukan hanya tentang menata buku, tetapi juga mencakup keterampilan katalogisasi, klasifikasi, pengelolaan koleksi, analisis data, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sebuah kontroversi muncul ketika pemerintah tidak dapat mengangkat tenaga profesional dalam jumlah yang cukup. Guru di sekolah seringkali diberdayakan untuk mengelola perpustakaan, meski mereka tidak memiliki latar belakang spesialis di bidang ini. But here's where it gets kontroversial. Apa jadinya dengan koleksi buku yang tidak dieksplorasi dengan baik? Berapa banyak potensi yang terbuang karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten? Pemerintah telah mengakui kekurangan ini dan menggelar pelatihan bagi tenaga perpustakaan, serta menetapkan Hari Pustakawan Indonesia pada 7 Juli. Namun, apakah ini cukup untuk mengatasi masalah yang lebih besar? Kita perlu lebih banyak tenaga profesional dalam bidang perpustakaan. Bagaimana pikiran Anda? Apakah Anda setuju bahwa perpustakaan harus dikelola oleh pustakawan profesional? Bagaimana solusi lain yang Anda pikirkan untuk mengatasi kekurangan ini? Tolong berikan komentar Anda di bawah ini. Demikianlah situasi di Indonesia, di mana perpustakaan dan pustakawan memiliki peran penting dalam pengembangan literasi masyarakat. Tetapi dengan keterbatasan tenaga manusia, bagaimana kita dapat memastikan bahwa semua sumber daya ini akan digunakan dengan maksimal? 2. Collaboration between Dispursif and IP Kalteng, building a sustainable literacy ecosystem. Imagine a province where libraries aren't just book warehouses, but vibrant cultural engines powering community transformation. That's precisely the ambitious vision taking shape in Central Kalimantan right now. But here is where it gets revolutionary. They're not doing it alone. The Central Kalimantan Provincial Library and Archive Service, Dispursif, and the Indonesian Librarians Association, IPI, for Central Kalimantan, Kalteng, have intensified their collaboration to build a sustainable literacy ecosystem. This powerful partnership unfolded during the giant celebration of the 2025 Indonesian Librarians Day and IPS 52 ND anniversary at the Dispursif Hall in Palangkaraya on Tuesday, July 8, 2025. Under the rallying cry, Librarians present in strengthening community literacy, the event became both a reflective platform and consolidation point for librarians across the entire province. Dispursif leader Adiah Chandrasari, who also mentors IP, officially opened proceedings by spotlighting the critical need for collaborative efforts to strengthen regional literacy culture. Let's make this Indonesian Librarians Day our launching pad, Adiah urged in her address. We must continuously fortify our profession, broaden our influence, and cement librarians' roles as genuine agents of change within our communities. Echoing this sentiment, Arizal, chair of the Regional Leadership Council for IP Kalteng, pledged full synergy with Dispursif's programs. He specifically emphasized tackling the pressing challenge of the region's low community literacy development index, a crucial hurdle impacting educational progress and economic opportunities for residents. And this is where the vision turns truly innovative. The event culminated in a scientific oration by Guntur Talajan, Dispursif's principal expert librarian. He proposed a groundbreaking, literary tourism, edutourism, model converting libraries into cultural educational destinations rooted in local heritage. Picture visitors being welcomed by regional arts like rungut singing, traditional harp music, and indigenous dances. Guntur painted the vision. We could even occasionally host ceremonies like the Potong Pantan ritual for Gues. This creates an irresistible literary tourism magnet. But here is the controversial twist. Could transforming libraries into cultural attractions dilute their core educational mission? Some literacy purists argue quiet studies pace should become tourist spectacles. Where do you stand on this modern approach versus traditional library functions? Let's debate in the comments.
The celebration closed symbolically with a fruit tumpeng, Concha Pedricidis, cutting ceremony, representing gratitude for EPS 52-year journey. Tumpeng pieces were shared with attending librarians as tokens of appreciation for their dedication in advancing the library science field. Librarians from public, university, and special libraries throughout Kalteng attended alongside invited guests. The atmosphere overflowed with warmth and camaraderie, perfectly showcasing librarian professionalism while honoring their historic day. Now we turn to you. In an era of digital distraction, is blending cultural tourism with literacy outreach the breadth libraries desperately need, or does it risk compromising their fundamental purpose? Share your passionate perspectives below. 3. Pelatihan khusus guru sebagai pustakawan sekolah oleh Mendikdasmen. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti berencana memberikan pelatihan khusus kepada guru-guru yang ditugaskan sebagai pustakawan di perpustakaan sekolah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar kepustakaan bagi para guru. Bagaimana jika guru-guru yang sudah sibuk dengan tugas mengajar ditambahkan tanggung jawab sebagai pustakawan? Pertanyaan ini mungkin muncul di benak banyak orang. Namun, langkah ini diambil karena kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah di Indonesia. Di banyak sekolah, perpustakaan seringkali dikelola oleh guru yang diberikan tugas tambahan. Meskipun ini merupakan solusi yang baik dalam situasi darurat, guru-guru ini perlu dilatih agar dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif, jelas Mendikdasmen Abdul Mukti pada peringatan Hari Pustakawan Nasional di Perpustakaan Nasional, Perpusnas, Jakarta, Senin. Pelatihan ini tidak bertujuan untuk mengubah para guru menjadi pustakawan profesional, melainkan untuk memberikan mereka pemahaman dasar tentang manajemen perpustakaan. Kami tidak berencana memberikan pelatihan tingkat lanjut, karena tugas utama mereka tetap sebagai guru. Pelatihan ini akan difokuskan pada keterampilan dasar seperti pengelolaan koleksi, pelayanan informasi, dan pengembangan literasi, tambahnya. Tetapi disinilah kontroversi dimulai, apakah pelatihan singkat cukup untuk mengelola perpustakaan secara profesional? Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa perpustakaan sekolah memerlukan manajemen yang lebih canggih dan komprehensif. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, akan bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional, Perpusnas, dan Ikatan Pustakawan Indonesia, IPI, untuk menyelenggarakan pelatihan ini. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan standar profesional dan dapat membantu guru-guru dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, ungkap Mendikdasmen Abdul Mukti. Selain pelatihan, Kemendikdasmen juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas koleksi buku di perpustakaan sekolah. Kami ingin perpustakaan sekolah tidak hanya dipenuhi oleh buku teks pelajaran, tetapi juga berbagai jenis buku non-teks yang dapat memperkaya wawasan siswa dan mengembangkan kreativitas mereka, jelasnya. Dan ini adalah bagian yang sering terlewatkan, ketersediaan buku yang beragam dan menarik dapat menjadi katalis untuk meningkatkan minat baca siswa. Dengan demikian, perpustakaan sekolah dapat menjadi pusat literasi yang dinamis dan inspiratif. Sementara itu, Kepala Perpusnas Aminuddin Aziz menekankan pentingnya peran pustakawan dalam era digital. Pustakawan tidak hanya berfungsi sebagai penjaga buku, tetapi juga sebagai fasilitator informasi, mediator pembelajaran, kreator digital, dan agen transformasi sosial, katanya. Aminuddin menegaskan bahwa pustakawan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam era digital ini, pustakawan harus berada di garda terdepan dalam memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan, menciptakan inovasi, dan membangun ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan, imbuhnya. Berikan pendapat Anda, apakah Anda setuju bahwa guru-guru yang ditugaskan sebagai pustakawan hanya perlu pelatihan dasar, atau apakah perlu adanya pelatihan yang lebih intensif? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.